Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kembali kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Tak lupa pula salawat beriring salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Bengkalis serta pemirsa channel Masjid Agung Istiqomah Bengkalis yang kami muliakan, hari ini tepatnya Kamis 10 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan 21 Maret 2024, kita lanjutkan pertemuan kita kembali dalam program dialog interaktif kajian Syiar Ramadan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis kerjasama dengan Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan Pro 1 RRI Bengkalis. Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id serta disiarkan secara langsung melalui channel Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Program ini juga dilaksanakan selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Pukul 17.30 sampai waktu menjelang berbuka puasa. Baik kaum muslimin muslimat pendengar Radio Republik Indonesia, para pemirsa channel YouTube, serta jamaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis yang kami muliakan. Pada sore hari ini tema kajian kita tentang zakat, infak, sedekah, bukti kesalehan sosial. Insya Allah akan disampaikan Ustadz kita Dr. Haris Riyadi MAG. Kami juga membuka interaktif melalui line telepon dan pesan WhatsApp di nomor 0823 8836 4742. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan sesuai dengan tema yang kita di sore hari ini, yaitu tentang zakat, infak, sedekah, bukti kesalehan sosial. Baik pendengar, selanjutnya di Masjid Agung Istiqomah ini juga kita telah hadir Bapak Ustadz Dr. Haris Riyadi MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat dan pemirsa channel Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, langsung saja kita akan membahas tentang zakat, infak, sedekah, bukti kesalehan sosial. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu buat Pak Ustadz dari tentang zakat, infak, sedekah ini seperti apa? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita mungkin istilah kesalehan sosial belum terlalu akrab dan belum begitu dikenal ya. Yang selama ini kita paham adalah kesalehan ritual atau kesalehan individual. Yang menjadi persoalan kita ialah pada hari ini bagaimana zakat, infak, dan sedekah itu menjadi bukti kesalehan sosial seseorang ketika ia juga menjadi soleh secara individual atau soleh secara ritual. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan bahwa bunyal Islamu ala khamsin sahadati alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Intinya di dalam hadis ini ada salah satu dari 5 rukun Islam, yakni mengeluarkan zakat. Zakat yang ditunaikan oleh seorang muslim itu adalah bukti kesalehan individual, kesalehan ritual. Kenapa?
ketaatan seseorang dalam melaksanakan atau mengeluarkan zakat, infak dan sedekah memberi kesan yang sangat mendalam tentang betapa solehnya seseorang itu dan betapa hebatnya karakter yang dimiliki oleh orang ini. Tetapi kesalehan ini hanya kesalehan individual atau kesalehan ritual. Yang kita inginkan ialah bagaimana zakat, infak, sedekah itu tidak hanya menjadi kesalehan individual atau kesalehan ritual, tetapi juga dia memenuhi unsur kesalehan sosial. Apa itu kesalehan sosial? Sederhananya bahwa manusia itu dijadikan oleh Allah memiliki hubungan yang khusus dengan Rabb-nya. Dan itu di dalam Al-Quran disebut dengan hablum minallah. Tetapi juga Allah di dalam ayat itu juga menyebutkan ada hubungan khusus yang tak boleh ditinggalkan ketika ia hanya tuna dan khusyuk menerima dan beribadah kepada Allah, yakni hubungan sesama manusia yang di dalam Al-Quran itu disebut dengan hablum minan nas. Hablum minan nas inilah yang bisa menghadirkan kesalehan sosial. Bagaimana caranya? Setidak-tidaknya zakat itu berfungsi untuk menyelamatkan ketidakberdayaan orang. Keberdayaan orang atau kemiskinan atau ketidakmampuan itu secara teoritis bisa bermakna ketidakberdayaan ideologis, ketidakberdayaan teologis, juga ketidakberdayaan struktural dan ketidakberdayaan kultural. Orang miskin bisa karena kebiasaan, malas. Itu namanya kebiasaan kultural. Tapi ada orang miskin yang disengaja untuk senantiasa miskin dan tak boleh kaya. Dan dia dipaksa untuk miskin terus. Namanya kebiasaan atau ketidakberdayaan struktural. Tapi ada kebiasaan ideologis. Mungkin dia menganut mazhab yang ada di dalam agama mereka, yang mungkin kaya, mampu, hebat itu bukan sesuatu yang penting. Jadi mereka lebih senang menghadapi ketidakberdayaan. Ini ideologis. Tapi ada satu lagi namanya keberdayaan teologis. Teologis ini berkaitan dengan cara paham dia. Nah, disinilah bahwa kita memasuki arah baru dalam penyelamatan terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Yang tidak berdaya itu di dalam Al-Quran disebutkan misalnya ada 8 asnaf. Mulai dari fakir, miskin, orang anak ya amil, riqab, fisabilillah. Itu orang-orang yang tidak berdaya. Maka di dalam Al-Quran dia diberikan semacam bahagian dari asnaf. Dan ini akan melahirkan kesalehan sosial. Kenapa? Karena akan menyelamatkan mereka dari ketidakberdayaan itu. Tapi kelompok misalnya anak yatim, orang-orang gila, orang yang terlantar, itu di satu sisi juga perlu mendapatkan bagiannya berupa sedekah dan infak. Dan itulah kepemberdayaan. Nah, dari sinilah kemudian saya ingin mengatakan bahwa secara teoritis zakat itu bisa bermakna kesalehan ritual menuju kesalehan sosial. Atau zakat itu bisa bermakna kesalehan individual menuju kesalehan sosial. Orang-orang yang hanya hebat secara ritual, individual, dia belum tentu hebat secara sosial. Nah, saya ingin mengatakan bahwa hari ini yang dibutuhkan itu tidak hanya orang yang hebat di dalam beribadah, ritual, tapi juga hebat di dalam kehidupan sosialnya. Saya kira itu dulu, terima kasih. Nah, bagaimana itu Pak peran zakat dan infak dan sedekah ini dalam untuk mewujudkan kesalehan sosial itu sendiri? Iya, makanya zakat, infak dan sedekah itu jelas-jelas tidak diperuntukkan oleh orang yang kaya misalnya. Orang kaya itu orang yang mampu, dia tidak mengalami ketidakberdayaan. Makanya
orang-orang miskin, fakir, orang-orang yang terlantar, dia fisabilillah, itu orang yang tidak mampu secara individual, maka dia diberikan bahagian-bahagian dari zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini terus harus dilakukan karena kemiskinan itu akan ada, ketidakberdayaan itu tetap akan ada. Dan itulah fungsinya untuk membuat orang semakin rata di dalam pandangan manusia bahwa tidak ada lagi batas yang jelas antara orang kaya dan orang miskin, antara orang yang mampu dengan orang yang tidak berdaya, antara orang yang ibadahnya hebat dan kesalehan sosialnya hebat. Sekarang ini kan tampak jelas banyak orang yang pergi ke masjid pakai mobil, tapi tetangganya miskin papa kedana. Kita ingin orang yang pergi ke masjid itu, dia bisa pergi ke masjid, tapi dia bisa bergandengan tangan dengan orang yang miskin yang berada di samping rumahnya. Orang yang merintih karena kelaparan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu yang perlu kita jadikan momennya. Oke, baik. Buat para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, dan tentunya kita bisa bergabung bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0823 8836 4742, bisa melalui telepon ataupun pesan singkat ya di 0823 88 364742. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita akan hadirkan yang akan lewat terlebih dahulu. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simpel gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya.
Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis, para pemirsa dan jemaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, masih kita akan lanjutkan tentang pembahasan kita di sore hari ini tentang zakat, infak, sedekah, bukti kesalehan sosial, masih dengan Bapak Ustadz Dr. Haris Riyadi MAG. Dan kita akan terima Anda melalui line telepon dan WhatsApp di 0823 8836 4742. Baik Pak Ustadz, mungkin bisa sedikit diperjelas tentang kalau zakat, istilah zakat mungkin sudah awam di telinga pendengar kita. Nah, untuk infak dan sedekah ini, apakah ada perbedaan antara infak dan sedekah itu seperti apa mungkin? Iya, kalau infak itu kan bukan zakat, bukan juga sedekah. Jadi di sini juga bisa untuk melahirkan kemampuan atau menghadirkan kesalehan sosial, karena banyak hal yang bisa kita lakukan dan perlu juga kita ketahui, kita pahami bahwa potensi zakat, infak dan sedekah itu belum tergali secara maksimal. Padahal kalau kita ingin sejujurnya, pemberdayaan umat manusia ini ada salah satunya melalui pemberdayaan dari zakat, infak dan sedekah. Nah, umat Islam yang besar dengan segala potensinya ini mestinya harus terus dimaksimalkan, sehingga orang-orang yang kurang beruntung dari segi kemampuannya itu dapat terselesaikan masalahnya. Masalah dunia ini semakin rumit. Soal pendidikan, soal makan, soal perumahan, soal sandang, itu harus diselesaikan. Caranya adalah melalui zakat, infak dan sedekah. Maka sungguh tidak salah kemudian peruntukan zakat, infak, sedekah itu misalnya membangun rumah yang layak huni, atau memberikan beasiswa kepada faisabilillah, atau misalnya memberikan pangan, sembako kepada orang-orang miskin, atau dia memberikan bantuan berupa bantuan pembelian obat dan seterusnya bagi orang-orang yang sakit, yang sakitnya sangat berat dan secara ekonomis keluarganya tidak begitu mampu. Atau banyak segmentasi lain yang bisa dikerjakan sehingga orang-orang yang secara struktural, secara kultural, secara teologis maupun secara ideologis belum maksimal pemberdayaan selesaikan melalui zakat, infak dan sedekah. Saya kira itu. Oke, baik, ini sudah ada pesan singkat yang masuk di WhatsApp kita dari Ibu Rosmaini di Bengkalis, ingin menanyakan bagaimana hukumnya ketika kita menemukan barang temuan. Nah, jika pemiliknya tidak diketahui, apakah barang tersebut wajib kita sedekahkan? Ya, kalau soal hukum ini sebenarnya bukan pembahasan yang ingin kita sampaikan. Tapi saya ingin mengatakan hukumnya itu nanti adalah pembahasan sendiri. Tapi untuk disedekahkan, saya ingin menggarisbawahi bahwa untuk bersedekah itu adalah memang barang kita, bukan barang temuan. Maka kan di situ kemudian orang-orang menemukan barang itu kan tidak bisa mengambil serta-merta, atau dia menginapkan di dalam celananya. Maka saya tidak ingin masuk ke wilayah ini karena saya tidak ingin terlalu jauh ke sini karena ini juga bukan bahagian saya. Karena itu saya ingin menggarisbawahi, maka mari kita bersedekah, berinfak atau berzakat dengan barang-barang kita yang memang barang-barang itu layak untuk dijadikan sarana menjadi manusia yang secara individual saleh secara sosial. Saya kira itulah yang paling penting itu. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung, kita masih terima di line telepon kita 082388364742 dan juga melalui pesan WhatsApp kita di nomor yang sama di 082388364742. Nah,
di sini juga sudah ada WhatsApp yang masuk dari Bapak Dodi di Tangerang yang mau menanyakan tentang apa saja keutamaan atau fadilah infak atau sedekah dalam Islam ini, Pak. Iya, zakat, infak, dan sedekah itu keutamaannya sudah banyak dibicarakan, bahkan sudah banyak dijelaskan. Tapi saya ingin mengungkapkan apa hikmah atau keuntungannya zakat, infak, sedekah berkaitan dengan kehadiran seseorang yang saleh secara sosial. Ini penting dan ini belum banyak terungkap. Apa keuntungannya zakat, infak, dan sedekah bagi seseorang dalam menghadirkan kesalehan sosial? Begini Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa kita memang disuruh oleh Allah untuk soleh secara individual, ya. Sholat, zakat, puasa itu kesalehannya kesalehan individual. Tapi beda secara khusus berkaitan dengan zakat. Zakat itu bila kita keluarkan dari harta kita, sedekah yang kita keluarkan dari harta yang kita miliki atau infak sebagainya, itu kita telah menjalankan ritual atau ibadah individual. Itu kesalehan teosentris. Tapi zakat itu yang dikumpulkan oleh lembaga atau oleh kelompok tertentu, lalu itu disalurkan pada asnaf yang benar, pada tempat yang benar, dia tidak hanya menghadirkan kesalehan individual bagi orang yang mengeluarkannya, tetapi zakat itu mampu memberikan kesalehan sosial. Kesalehan sosial ini artinya bahwa orang yang berzakat itu diuntungkan hubungannya dengan orang yang miskin. Sekarang ini banyak cara dan banyak pelaksanaannya. Orang yang miskin tidak punya cara untuk bersilaturahmi dengan orang yang kaya. Atau orang kaya, dia tidak peduli dengan orang yang tidak berdaya. Sarananya adalah melalui zakat, melalui infak, melalui sedekah. Dia boleh menyebut dirinya melalui wacana itu untuk berinfak, bersedekah. Dan yang paling penting di sini, kita bukan ingin menunjukkan bahwa kita berzakat, bukan menunjukkan infak, tapi bukan menunjukkan sedekah, tapi kita menunjukkan kepedulian kita kepada orang yang kurang beruntung. Itu saja sebenarnya. Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan jamaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Kita masih di acara kajian Ramadan dan sebelum kita lanjutkan, kita akan hadirkan pesan-pesan yang akan lewat terlebih dahulu. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simpel gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu. Biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya.
Baik pendengar Radio Republik Indonesia, Bengkalis di mana saja Anda berada, jemaah Masjid Agung Istiqomah yang berbahagia, serta pemirsa channel Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Masih kita di sore hari ini dalam kajian menjelang berbuka puasa tentang zakat, infak, sedekah, bukti kesalehan sosial, yang tentunya kita masih bersama Ustadz Dr. Haris Riyadi MAG. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, kita bisa di line telepon 0823 8836 4742 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama di 0823 8836 4742. Ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita bahwa dari Bapak Ridho di Banten ingin menanyakan tentang apakah infak dan sedekah ini lebih baik kita salurkan melalui Basnas atau boleh saja kita serahkan langsung kepada orang yang ingin kita berikan. Iya, untuk menghadirkan kesalehan sosial, zakat jelas melalui amil ya. Dalam hal ini negara telah memfasilitasi dengan adanya Basnas secara nasional, provinsi maupun di kabupaten. Berkaitan dengan infak dan sedekah, bisa saja langsung kepada orang yang berhak. Pengertiannya adalah bahwa itu digunakan atau disalurkan dalam rangka memberdayakan orang yang tidak mampu. Keuntungannya bahwa infak dan sedekah selain zakat maksud saya langsung diberikan kepada orang, itu akan lebih menyentuh kepada orang yang diberikannya. Secara naluri, secara alami, orang yang memberikan dan orang yang diberikan itu saling mengenal, dan di situ akan terjalin silaturahmi. Dan disinilah silaturahmi itulah yang disebut dengan kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu artinya orang tidak saleh secara individual, tapi secara jamaah, secara bersama-sama. Bersama-sama itu artinya bahagia bersama, beribadah bersama. Kalau makan, dia makan bersama. Apa yang dinikmati oleh orang itu ya dinikmati oleh dia. Tanpa ada sekat-sekat yang sebegitu dahsyat. Makanya disinilah saya ingin mengatakan perlunya kita menjadikan zakat, infak dan sedekah itu bahagian untuk menjadikan kita lebih saleh secara sosial. Dan berkaitan dengan sedekah, infak selain zakat, itu menurut saya sah-sah saja bisa diberikan kepada orang yang berhak menurut pandangan Islam ya, menurut kita, dan itu akan menghadirkan sekalian sosial yang luar biasa manfaatnya. Oke, berarti dengan zakat ini sendiri setidaknya kita dengan infak dan sedekah ini kita bisa menjadikan kesalehan dalam artian tidak ada lagi misalnya tetangga yang miskin ya, atau tidak makan sedangkan kita makan seperti sakit itu. Sakit yang tidak terobati, dia kehujanan dengan tidak memiliki rumah yang layak huni misalnya, atau pendidikan anak-anaknya yang tidak tercapai dalam masa pendidikan dasar gitu. Nah, itu semua diselesaikan dengan infak sedekah, bisa diselesaikan dengan zakat tadi gitu loh. Jadi satu ketika kalau itu dijalankan dengan penuh semangat, penuh dengan semangat keberagamaan, satu saat tidak mungkin bahwa tidak hilang kemiskinan di Indonesia, di daerah-daerah yang miskin atau yang dalam bahasa sekarang itu disebut dengan kantong-kantong kemiskinan. Karena begitu giatnya orang melakukan zakat, infak dan sedekah. Saya kira itulah ya. Oke, baik pendengar di mana saja Anda berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya kita masih dalam program dialog ya tentang zakat, infak, sedekah, bukti kesalehan sosial. Nah, tentunya program ini terselenggara berkat kerjasama Basnas Kabupaten Bengkalis, Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, dan Pro 1 RRI Bengkalis. Dan tentunya program ini akan hadir
selama bulan suci Ramadan pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat hingga menjelang waktu berbuka puasa. Baik, mungkin di penghujung ya, kebersamaan kita di sore hari ini, mungkin adakah himbauan-himbauan yang ingin disampaikan oleh kepada masyarakat dan pendengar kita tentunya, dan juga jamaah Masjid Istiqomah pada hari ini. Silakan. Iya, saya ingin mengajak, jangan sampai ada pandangan bahwa orang baik, orang soleh itu orang yang hanya sekedar pergi pulang pergi, sholat berjamaah, dia mengeluarkan zakat, dia berpuasa, kemudian dia naik haji. Nah, itu baik, itu soleh. Dan kesolehan seperti itu adalah kesolehan individual. Bahasa lainnya adalah kesalahan ritual atau kesalahan teosentris. Tapi ketika kita ingin menjadi orang yang saleh secara sosial, maka itu belum cukup kita hanya pergi sholat. Belum cukup sekedar mengeluarkan zakat. Tapi bagaimana fungsi-fungsi zakat itu bisa memberdayakan orang, baru disitulah kita muncul kesalehan. Bapak Ibu mungkin belum terlalu akrab di telinga kita tentang istilah kesalehan sosial ini. Makanya mari kita belajar bagaimana menjadi orang yang dalam pandangan Islam kita tidak hanya saleh secara ritual, tapi kita juga soleh secara sosial. Bahwa hari ini banyak orang-orang kaya, iya. Juga kita perlu tahu orang kaya yang saleh secara individual tidak akan bermakna, tidak akan mengurangi kemiskinan, ketidakberdayaan orang lain jika tidak muncul kesalehan sosialnya. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Ustadz yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini. Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, jamaah Masjid Istiqomah dan pemirsa channel Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Demikian tadi pembahasan kita tentang zakat, infak, sedekah, bukti kesalehan sosial. Dan saudara pendengar, untuk waktu berbuka puasa untuk wilayah Bengkalis dan wilayah yang sewaktu dengannya pada hari ini pada pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Dan menjelang masuk waktu berbuka puasa, marilah sama-sama kita dengarkan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori kita Iskandar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم
Wallahu bima ta'maluna khabir. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Demikian tadi akhir kebersamaan kita dalam kajian jelang berbuka puasa dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Bengkalis. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Harizardi mohon undur diri dan sesaat lagi kita jelang waktu berbuka puasa untuk wilayah Bengkalis dan wilayah yang sewaktu dengannya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.